Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 1 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, Anak Allah yang Maha Kudus, yang adalah kepala misionaris bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi para misionaris-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan kita pada pagi hari ini tanggal 1 Februari berjudul Kepala Misionaris. Ayatnya terambil dari Kisah 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Kisah 16 ayat 9. Allah meminta usaha pribadi dari mereka yang mengetahui kebenaran. Ia menyerukan kepada keluarga-keluarga Kristiani untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas yang berada dalam kegelapan dan kesalahan, untuk pergi ke ladang-ladang asing, untuk mengenal kelas masyarakat yang baru, dan untuk bekerja dengan bijaksana dan tekun demi kepentingan Allah. Untuk menjawab panggilan ini, pengorbanan diri harus dialami. Sementara banyak orang menunggu agar setiap rintangan dihilangkan, banyak jiwa yang sekarat tanpa harapan dan tanpa Allah di dunia ini. Banyak, sangat banyak, demi keuntungan duniawi, demi memperoleh ilmu pengetahuan, akan berkelana ke daerah-daerah yang penuh wabah penyakit, dan akan pergi ke negara-negara di mana mereka pikir mereka dapat memperoleh keuntungan materi. Tetapi di manakah laki-laki dan perempuan yang akan berpindah lokasi dan memindahkan keluarga mereka ke daerah-daerah yang membutuhkan terang kebenaran, agar terang mereka dapat bersaksi bagi orang-orang yang akan melihat di dalam diri mereka sebagai wakil-wakil Kristus? Seruan masyarakat Makedonia datang dari seluruh penjuru dunia, dan orang-orang berkata, "Menyeberanglah dan tolonglah kami." Dan mengapa tidak ada tanggapan yang pasti? Ribuan orang harus didorong oleh Roh Kristus untuk mengikuti teladan Dia yang telah memberikan nyawanya demi dunia. Mengapa menolak mengambil keputusan, upaya penyangkalan diri,
untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang tidak mengetahui kebenaran saat ini. Kepala misionaris datang ke dunia kita, dan dia telah mendahului kita untuk menunjukkan kepada kita cara yang harus kita lakukan. Tidak seorang pun dapat menentukan garis pasti siapa saja yang akan menjadi saksi Kristus. Mereka yang mempunyai kemampuan, mempunyai tanggung jawab ganda, sebab sarana ini telah dipercayakan Allah kepada mereka, dan mereka harus merasakan tanggung jawab mereka untuk meneruskan pekerjaan Allah dalam berbagai cabang. Fakta bahwa kebenaran mengikat jiwa-jiwa melalui ikatan emasnya dengan tahta Allah harusnya mengilhami manusia untuk bekerja dengan segenap tenaga yang diberikan Allah, untuk bekerja bagi Allah di wilayah lain, menyebarkan pengetahuan akan Kristus jauh di antara bangsa-bangsa lain. Diambil dari Council on Stewardship, halaman 55 dan 56. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus adalah kepala misionaris dan Yesus telah datang ke dunia untuk menunjukkan cara apa yang harus kita lakukan. Mengapa Yesus disebut kepala misionaris? Karena Testimonies for the Church, volume 5, halaman 385, paragraf 1, berkata, penebus dunia adalah misionaris teladan yang hebat. Banyak pengikutnya yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mementingkan diri demi keselamatan manusia, namun tidak ada kerja keras manusia yang dapat dibandingkan dengan penyangkalan diri, pengorbanan, kebajikan dari teladan kita. Inilah dasarnya Yesus adalah kepala misionaris. Nah, kita sebagai pengikutnya, apakah yang perlu kita lakukan? Reflecting Christ, halaman 230, paragraf 5, menyatakan, pelajari definisi Kristus tentang misionaris sejati. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah yang perlu kita lakukan. Tetapi apakah kita bisa lakukan dengan kekuatan diri sendiri? Oh tidak. Kita perlu Yesus, sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 385, paragraf 1, yang berbunyi, roh misionaris yang sejati adalah roh Kristus. Sebab memang, The Great Controversy, halaman 70, paragraf 2, menyatakan, roh Kristus adalah roh misionaris. Itu sebabnya renungan hari ini dengan jelas berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 40, paragraf 4. Ribuan orang harus didorong oleh roh Kristus untuk mengikuti teladan Dia yang telah memberikan nyawanya demi dunia. Teladan Yesus yang harus kita ikuti adalah teladan misionarisnya. Sekarang, sebagai misionarisnya Yesus, apakah yang harus kita kabarkan? Suratnya nomor 60 tahun 1901 paragraf 17 berkata, roh misionaris sejati akan ditanamkan kepada mereka yang berupaya sungguh-sungguh untuk mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Mereka yang berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah dan anaknya akan menerima roh misionaris yang sejati. Dan untuk apa berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah dan anaknya jika tidak untuk dikabarkan kepada banyak orang? Karenanya, mereka yang menerima roh misionaris yang benar akan mengabarkan tentang Allah dan anaknya, yaitu mengenal Bapa dan anaknya, sebab kalimat ini Nyonya White kutip dari Yohanes 17 ayat 3. Oleh sebab itu, mereka yang memiliki roh misionaris, yaitu rohnya Kristus, akan mengabarkan tentang Allah Bapa dan anaknya. Karenanya kita harus dipersenjatai, yaitu sebagaimana yang Testimonies for the Church, volume 7, halaman 228, paragraf 1, nyatakan. Misionaris sejati harus dipersenjatai dengan pikiran Kristus. Hatinya harus dipenuhi dengan kasih seperti Kristus.
dan dia harus jujur dan teguh pada prinsip. Bagaimana caranya dipersenjatai dengan pikiran dan kasih Kristus? Dengan menerima rohnya Kristus. Sebab dengan menerima rohnya Kristus, kita menerima hidupnya Yesus yang adalah kepala misionaris kita. Karenanya, Messages to Young People halaman 200 paragraf 2 menyatakan, ketika Kristus tinggal di dalam hati melalui iman, Anda tidak bisa berdiam diri. Jika Anda telah menemukan Yesus, Anda akan menjadi misionaris sejati. Inilah pengalaman para rasul dan jemaat mula-mula. Mereka tidak bisa berdiam diri. Mereka kabarkan tentang Yesus, yaitu Yesus yang benar, sebab Roh Kristus tinggal dalam hati mereka yang mereka terima pada hari Pentakosta. Kiranya pengalaman tersebut menjadi pengalaman kita semua. Kita menjadi misionaris bagi Yesus oleh menerima rohnya Kristus dalam hati kita, sebab Yesuslah kepala misionaris bagi kita untuk mengabarkan tentang satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal, yang Bapa utus kepada dunia ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting sekali bagi kami, khususnya di zaman akhir ini, agar kami menjadi saksi-Mu ya Yesus, dan itu bukan dengan kekuatan diri kami, tetapi menerima akan Roh-Mu. Sebab Engkaulah ya Yesus, kepala misionaris, dan Engkau hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Mu. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan kami dalam Engkau. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bila mana kami menjadi saksi-Mu, menjadi misionaris, biarlah kami mengabarkan tentang satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan mengabarkan tentang anaknya yang tunggal, yang Bapa peranakkan, yaitu Yesus Kristus. Sebab itulah kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.